Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Winata, bisa dipanggil Danu. Saya adalah pelajar di Kocaeli University, ambil ilmu komunikasi. Saya menempuh master degree di Turki, di Kocaeli. Salam kenal ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya. Saya selama di Turki itu saya aktif kebetulan 3 tahun di PPI Turki. Di tahun kedatangan saya 2017, ketika saya masih Turkish Preparation, saya itu sempat diamanahi sebagai MPA di PPI Turki di bagian informasi, komisi informasi. Terus setelah itu, sebelum saya menjadi BPH, itu saya sempat bergabung jadi Satgas Perlindungan Pelajar di PPI Turki. Kenapa Satgas itu dibentuk? Karena banyak keluhan-keluhan dari pelajar-pelajar di beberapa titik di Turki yang merasa dirugikan oleh agen yang membawa mereka ke Turki. Nah, karena banyaknya laporan dan banyak yang merasa dirugikan sebagai perhimpunan yang melindungi pelajarnya, akhirnya dibentuklah Satgas Perlindungan Pelajar. Nah, saya salah satu orang yang ada di Satgas itu. Terus, habis jadi Satgas, di tahun kedua saya menjadi Kepala Departemen Advokasi di PPI Turki. Nah, selama saya di sana, saya jadi ngurusin masalah agen-agen itu terus, masalah perlindungan pelajar, terus masalah mediasi juga. Saya memediasi pihak-pihak yang merasa dirugikan, ada mediasi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan pelajar, teman-teman. Terus di tahun akhir saya pun saya juga alhamdulillah masih dikasih amanah jadi MPA juga, Majelis Perwakilan Anggota PPI Turki, jadi wakil ketua. Ya, kurang lebih 3 tahun lah saya mengabdi di Turki dan saya tahu problematika agen pendidikan di Turki. Agen pendidikan, jadi agen pendidikan itu definisinya adalah lembaga yang bertujuan. Tentu lembaga ini lembaga berprofit ya, berorientasi profit yang kerjanya itu menyalurkan pelajar ke universitas tertentu. Kayak begitu teman-teman. Kayak misalkan ada orang pengen mencari kampus. Nah, agen ini yang tanda kutip tuh yang memberikan konseling, yang memberikan gambaran, memberikan informasi-informasi terkait universitas-universitas mana yang dituju dan yang diingin oleh pelajar-pelajar itu. Dan agen inilah yang menjadi penghubung antara pelajar dengan kampus yang dituju. Bisa juga agen itu membantu juga pada proses, entah itu proses pasca keberangkatan, proses registrasi, bahkan proses pasca kedatangan. Kayak gitu sih teman-teman. Ini konteksnya agen pendidikan yang keluar negeri ya. Kalau agen dalam negeri sih saya rasa nggak perlu pakai agen ya, karena emang bisa bapak lu semua bisa daftarin sendiri kan, atau daftar pribadi. Jadi begini, masalah konteksnya Turki itu ada agen yang datang ke Turki, itu satu, mereka tidak menepati janji di awal karena waktu case tahun 2018 sampai tahun 2016 lah. Tahun 2016 sampai 2019 itu belum ada MOU. Level agen besar pun nggak ada MOU. Nah, karena nggak ada MOU, jadinya akadnya itu ya akadnya by lisan aja. Jadi tidak tertuang dan tidak ada tanggung jawab hitam di atas putih. Nah, ekspektasi adik-adik yang kemarin masuk via agen itu otomatis sudah nih, udah masuk, udah tercerahkan. Sudah, oh gue di Turki bakal dapat A nih, bakal dapat apartemen bagus, bakal dapat akomodasi yang baik, pelayanan yang cukup baik, bakal dianterin kemana-mana buat daftar pajak, buat daftar ikamet, terus daftar hal-hal yang perlu di awal kedatangan. Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Banyak yang ngerasa ditelantarkan. Kalau masalah ini jadi besar, pertanyaannya apa? Ya karena
karena jumlah pelajar yang merasa seperti itu banyak. Ngadunya ke siapa? Ngadunya ke PPI Turki. Nah, waktu itu ramenya di sana. Begitu teman-teman, karena rame, jadinya waktu itu KBRI sempat tuh mengontak beberapa agen. Ini bener nih ditelantarin dan lain-lain. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi masalah itu muncul ketika jumlah pelajar yang ngerasa ditelantarkan, ngerasa apa yang harusnya menjadi haknya itu tidak dipenuhi. Gitu. Kenapa tidak dipenuhi? Karena tidak ada MOU. Mereka jadi semena-mena. Kayak begitu teman-teman. Terus yang jadi masalah selanjutnya apa? Karena kampusnya dipilih opsi yang sedikit. Kalau di lewat agen tuh, agen udah punya listnya sendiri, kampusnya mana, A, B, C, D. Seolah-olah awam-awam yang belum tahu pendidikan di Turki beranggapan, wah, sekolah-sekolah yang ditawarkan agen ini adalah sekolah-sekolah unggul, sekolah yang nomor 1, Wahid, kelas Wahid, overwhelmed di Turki. Faktanya, gitu teman-teman. Masalah muncul dari sana. Sebenarnya masalah itu bukan dari pelajar yang udah ada di sini ya, karena basically pelajar datang ke sini justru banyak dari agen. Dulu sebelum itu kan juga konsepnya bukan konsep agen ya, agen ini baru rame itu tahun 2016, 17, 18, 19, bahkan sampai sekarang. Kalau boleh jujur, agen pendidikan yang ada di Turki itu ada yang benar dan ada juga yang nggak benar. Kenapa nggak benar? Nggak benar satu, agen itu nggak menjalankan fungsinya dengan baik. Satu, mereka nggak profesional. Kenapa nggak profesional? Ada pelajar yang ngerasa ditelantarkan. Ada yang tidak sesuai dengan MOU. Bahkan ada nih agen besar yang nggak punya MOU. Itu berbahaya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan tuh muncul. Khususnya masalah itu muncul ketika pelajar-pelajar itu udah datang di Turki. Ketika udah datang di Turki itu masalah-masalah muncul. Ada yang nggak didaftarin. Ada yang masih dijanjikannya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi permasalahan-permasalahan itu muncul di situ teman-teman. Bahkan parahnya ya agen pendidikan itu mentarif hingga puluhan juta, tapi fasilitas yang dipaparkan, yang diberikan tuh nggak setimpal. Gitu, itu masalahnya. Masalah ini ya umumnya dulu ya. Gitu. Tips memilih agen. Tips memilih agen, satu, kenali agen itu. Kedua, kenali dalam artian, kenali gimana agen itu bekerja. Entah itu dari biaya yang ditarifkan, entah itu dari SDM dari agen itu. Apakah ada SDM dari agen itu tahu medan? Jangan sampai agen itu menawarkan pendidikan di Turki, tapi nggak ada nih orang-orang agen itu yang pernah ke Turki atau nggak tahu medan pendidikan di Turki secara komprehensif. Malah bahkan bisa menjebak kalian semua. Itu yang berbahaya teman-teman. Terus tipsnya lagi, agen itu ada yang bisa dibilang harus diperhatikan juga ya, MOU. Karena agen itu ada yang berani itu agen besar tapi sempat nggak punya MOU. Padahal di situ ada transaksi yang nominalnya tuh hampir ratusan juta. Nah, buat teman-teman itu tolong diperhatikan, jangan sampai orang tua kalian yang mengeluarkan biaya ke agen menyerahkan tanggung jawabnya kepada agen, tapi tanggung jawab yang diberikan orang tua kalian malah diselewengkan. Terus nih yang ketiga teman-teman, jangan lupa lihat ranking kampus di Turki. Ini konteksnya Turki ya. Di Turki itu coba dilihat rankingnya. Kampus mana yang 10 besar, kampus mana yang memiliki prodi yang unggul, program studi mana yang memiliki akreditasi yang baik. Itu sih, itu yang harus diperhatikan. Intinya kalian harus paham. Jangan kalian datang-datang ke Turki, kalian malah ya ilah milih kampus yang baru berdiri 2 tahun. Masa kalah sama kampus-kampus yang ada di Indonesia? Maksudku kayak begitu sih. Datang ke Turki, tolong pilih kampus yang berkualitas, jangan asal luar negeri. Begitu sih teman-teman. Itu yang mungkin masukan dari aku ya. Semoga teman-teman juga waspadalah. Agen itu ada yang baik, ada agen bertanggung jawab. Bahkan ketika sudah
datang ke Turki, diurus, bahkan ketika udah dapat kampus dan kegiatan belajar mengajar udah dilaksanakan, masih ada yang masih ngehandle, masih membimbing. Itu dia, ada yang kayak gitu teman-teman. Dan agen ini menurutku sebenarnya bukan hal yang perlu ditakuti atau dijelek-jelekin ya. Tapi kalau misalkan ada agen yang bermain seperti kotor itu, baiknya ya dihindari lah. Tolong teman-teman juga bisa jeli dalam memilih agen. Itu aja sih. Solusi dari saya, kalau misalkan kalian mau masuk ke Turki, rekomendasi saya satu. Coba kalian daftar sendiri. Sesimpel itu aja. Sekarang akses informasi udah tidak terbatas. Semua bisa diakses di internet. Teman-teman bisa melihat jadwal kapan daftar kampus, kalender akademik sudah dipaparkan di sana di website. Terus teman-teman bisa ngeliat rankingnya, teman-teman bisa ngeliat juga biayanya. Terus teman-teman juga bisa ngelihat semua informasi itu di website. Bahkan kakak-kakak PPI Turki pun sering kok bagi-bagi info terkait pendaftaran kampus, bukan alasan. Itu aja sih sebenarnya. Yang kedua, teman-teman tolong perhatikan. Kalau misalkan teman-teman daftar ke Turki, itu teman-teman percayakan sama kakak-kakak PPI Turki, termasuk kakak-kakak PPI yang ada di wilayah-wilayahnya. Kan PPI Turki itu ada wilayah-wilayahnya tuh. Ada Istanbul, Sakarya, Kayseri, Konya, Ankara, Bursa. Tolong kalian semua bisa dikontak. Mereka semua aku yakin ngepost kok kampus-kampus yang ada di wilayahnya tiap tahun ajaran baru. Coba dicek, rajin-rajin ngecek, jangan kepoin orang mulu, kepoin lo pendidikan. Gitu kuncinya. Itu sih kalau menurutku dari sesimpel itu aja. Jadi berhubung kampus Turki belum ada di QS ranking ya, jadi kalian bisa lihatnya tuh di Urap Center. Itu salah satu lembaga independen di bawahnya Metu. Itu juga memberikan informasi dari kampus yang ada di Turki secara lengkap, peringkat satunya mana sampai peringkat paling bontot. Jadi teman-teman kalau misalkan ditawarin sama agen kampus mana, coba lihat tuh urapcenter.com kalau nggak salah. Coba bisalah dicek di website. Yang kedua, bisa cek di Webometric. Webometric itu kan ada kategori ya, ada yang seluruh dunia, ada yang around the world, ada yang per negara. Pilih bendera Turki, nanti muncul juga di sana. Webometric.rank.com lah, gue lupa. Itu bisa dicek, Webometric. Mungkin nanti kakak Gilang bisa ngasih gambarnya. Ting, di bawah ini. Oh, jadi begini tuh adik-adik semua. Kalau misalkan kalian ingin kontak langsung sama PPI, adik-adik semua bisa tuh kontak via Instagram, karena almost PPI Turki dan PPI wilayah-wilayah di Turki itu aktif di Instagram. Bisa cek di PPI Turki, tentunya ada PPI Bursa, PPI Istanbul, PPI Ankara, PPI Sakarya, PPI Konya, PPI Kayseri, PPI mana lagi? PPI apa lupa gua, pokoknya banyak lah. Di situ ada PPI Banderma, Kırklareli. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi PPI itu aktif semua di Instagram. Terus ada PPI Kastelmono. Oh, gue jadi inget nih. Nah, terus lihat, pantengin, cari di sana. Biasanya tiap tahun ajaran baru mereka suka ngepost, ngebagi kapan jadwalnya. Gitu. Terus PPI Turki pasti juga kok suka memberikan informasi. Sebagai PPI Turki ya negara ya, otomatis itu juga sering ngepost, bahkan beberapa kali kampus-kampus yang ada di wilayah itu juga dipost sama PPI Turki. Jadi adik-adik ingat, pantengin Instagram PPI Turki dan PPI wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. Oke? Jadi selama ini PPI Turki dari tahun 2018 itu selalu memantau permasalahan yang ada di internal pelajar, khususnya masalah dengan agen pendidikan yang menyalurkan mereka. Jadi PPI Turki itu secara aktif membuat call center. PPI Turki juga selalu membuka peluang
selalu memberikan kesempatan buat adik-adik yang ingin bersuara, yang ngerasa dirugikan dan bisa dikeluhkan ke PPI Turki. Kayak begitu teman-teman. Sedangkan PPI Turki sendiri yang sebenarnya sih sejauh ini belum memiliki kewenangan ya untuk memberikan sanksi atau apa kepada agen, tapi PPI Turki secara kontinu itu waktu itu ya ini berkoordinasi terus sama Dubes, berkoordinasi terus dengan Konjen terkait apa yang harus dilakukan. Apalagi Kedutaan Besar Republik Indonesia itu juga memiliki tupoksi dalam melindungi warga negara. Apalagi juga nih, jadi Kepolisian Republik Indonesia itu juga mengirimkan atas kepolisian, terus atas pertahanan juga mengirimkan atas pertahanan. Jadi kita selaku lembaga, selaku organisasi pelajar itu juga kerap berdialog dan memberikan pandangan dan meminta masukan untuk menyikapi permasalahan ini. Karena nggak jarang permasalahan ini tuh butuh pertimbangan orang-orang yang memiliki wewenang, kayak gitu teman-teman. Bahkan beberapa case itu tindak kriminal dilakukan sama oknum-oknum yang ternyata berkaitan dengan ya kurang lebih mungkin efek samping dari banyak pelajar yang datang ke Turki. Terus ya semakin banyak orang, semakin banyak juga konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi. Secara kuantitas kita meningkat, tapi permasalahan itu juga akan meningkat pula. Gitu sih teman-teman. Ya begitulah apa yang dilakukan PPI Turki. Sekarang PPI Turki juga sudah mulai berkembang dan tiap tahunnya juga semakin meningkat. Dari dulu belum ada departemen advokasi sampai sekarang udah semakin meningkat dan semakin aware orang-orang juga sama terkait advokasi ya. Jadi kurang lebih perihal agen pendidikan ini akan selalu terbawa, akan selalu menjadi concern pelajar-pelajar Turki. Apalagi PPI Turki ngerasa ya ada angin segar ketika RUU Perlindungan Pelajar itu bakal digodok oleh wakil rakyat kita. Gitu sih teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman ya yang dapat aku bagi buat teman-teman semua. Semoga sukses meng-apply kuliah pendaftaran. Kalau misalkan mau coba beasiswa pemerintah Turki, monggo. Aku doakan teman-teman lolos beasiswa Turki, karena Turki adalah lembaga yang secara kontinu memberikan beasiswa kepada teman-teman sekalian. Semoga lulus, semoga diberikan hasil yang terbaik. Kalau misalkan tetap pengen kuliah di Turki, tolong diperhatikan, informasi dilihat secara detail, dan kalau bisa daftar sendiri, kenapa nggak daftar sendiri? Itu sih teman-teman. Terus teman-teman juga bisa bertanya-tanya sama aku di Instagramku aktif kok @danuwin DANUWIN ya, bisa cek ke situ teman-teman ya, bisa tanya, insya Allah aku bales. Dan teman-teman juga bisa chat PPI Turki, karena PPI Turki yang lebih sering mantengin. Kalau Danuwin kadang-kadang skip. Gitu teman-teman ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.